Gunung Uhud saja masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bahas sedikit seputar tentang Gunung Uhud yang selalu ramai dikunjungi para peziarah, baik dari kalangan lokal ataupun peziarah asing, maksudnya non-Arab. Apa sih keistimewaan gunung ini sehingga selalu saja banyak yang berkunjung ke sana? Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di utara kota Madinah. Gunung Uhud adalah satu-satunya gunung yang ada di utara kota Madinah, sekitar 5 km jaraknya. Kenapa dinamakan Gunung Uhud? Karena satu atau gunung yang ada di Madinah dan dahulu adalah benteng bagi kaum muslimin mempertahankan kota Madinah ketika diserang musuh dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai sekarang gunung tersebut sangat menawan dan sebagai ikon kota Madinah setelah Masjid Quba, kebun kurma, dan lain-lainnya. Gunung Uhud adalah gunung batu yang berwarna merah yang tingginya sekitar 1060 meter dan memanjang sekitar 7 km. Gunung ini seolah terus bersambung menjadi satu gugusan, maka orang-orang Madinah menyebutnya gunung menyendiri atau Uhud. Ada sebuah buku sejarah Nabi Muhammad SAW dari para kenabian sampai beliau wafat mengisahkan dengan lengkap bahwasanya gunung tersebut salah satu gunung yang akan ada di surga. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya Bukit Uhud adalah sebuah bukit yang ada di surga. Anas bin Malik juga pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdurrahman bin Abdul Karim juga menceritakan bahwa ada sebuah riwayat yang menceritakan Rasulullah dan Abu Bakar, sahabat Umar dan Utsman pernah menaiki gunung tersebut. Namun tiba-tiba gunung tersebut bergetar hebat. Lalu Rasulullah SAW bersabda untuk menenangkan gunung Uhud tersebut. Rasulullah SAW berkata bahwa dirinya bersama orang yang selalu membenarkannya dan 2 orang yang akan mati syahid sedang berada di atasnya. Lalu gunung tersebut pun kembali tenang. Saking cintanya gunung tersebut kepada Nabi dan sahabatnya hingga pada akhirnya berhenti bergetar dan tenang kembali. Pemirsa budiman, Jabal Uhud adalah salah satu saksi sejarah bagaimana Nabi dan para sahabatnya mempertahankan Islam dan kota Madinah yang baru terbentuk. Kejadian itu mungkin sekitar tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Bagaimana hebatnya peperangan yang terjadi yang berakhir dengan pahitnya kekalahan oleh kaum muslimin saat itu. Kekalahan itu karena banyaknya para sahabat yang patah semangat karena hembusan dari kaum munafik Madinah, dan juga karena para sahabat menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah dalam masalah ghanimah dan strategi perang karena terburu-buru ingin berbagi ghanimah yang pada akhirnya lengah dan musuh kembali menyerang. Ada sekitar 70 syuhada yang dimakamkan di pemakaman syuhada Uhud yang terletak di antara Bukit Ruman dan Jabal Uhud. Di antara makam yang paling menonjol adalah makam paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh saat berperang saat itu.
Kubur para syuhada Uhud adalah sebuah makam yang paling istimewa. Hal ini bisa terlihat tatkala Madinah dilanda banjir saat itu. Lalu makam syuhada Uhud juga terkena imbasnya hingga para jenazah keluar dari pemakamannya. Maka terlihat nampak jelas para jenazah masih utuh, masih nampak darah segar yang mengalir dari lukanya, dan ada beberapa jenazah yang masih menahan rasa sakit di lukanya. Hingga pada akhirnya para jenazah tersebut dimakamkan kembali, namun hanya syuhada Hamzah saja yang diberi tanda karena nampak dari lukanya di dada. Jenazah Hamzah yang berbau harum juga masih utuh sampai sekarang. Masih bisa kita lihat jika kita berziarah ke makam syuhada Uhud. Selain itu juga ada jenazah seorang sahabat yang masih memegangi telinganya karena beliau terbunuh dalam kondisi kuping dan hidung terpotong dan terikat oleh benang. Itulah jenazah Abdullah bin Jazra. Kedua jenazah itulah yang masih bisa kita lihat dan kita kirim doanya tatkala kita berziarah ke sana. Semoga Allah memberikan anugerah terindahnya buat mereka sebagai pahlawan kaum muslimin yang wafat di awal-awal perkembangan Islam di Madinah. Jenazah Hamzah pernah dipindahkan oleh seorang anak Jabir bin Abdullah karena tidak ingin ketika jenazah ayahnya dikubur bersama sahabat lain, maka tatkala dipindahkan jasad tersebut masih utuh dan harum semerbak. Jabir bin Abdullah pernah bercerita bahwa saat akan berkobar perang, beliau Hamzah pernah berpesan bahwa firasatnya berbicara bahwa dirinya akan terbunuh dalam perang tersebut. Maka beliau berpesan untuk melunasi hutang-hutangnya dan berbuat baiklah pada saudara-saudara perempuannya. Lalu keesokan harinya terjadilah perang Uhud dan Hamzah menjadi korban pertama dalam perang tersebut. Lalu dimakamkan bersama satu sahabat lainnya. Namun aku merasa tidak enak jika beliau dikubur bersama orang lain. Maka setelah 6 bulan aku memindahkan kuburnya dan ternyata jasadnya masih utuh sebagaimana riwayat dari hadis Bukhari. Inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa di tempat istimewa maka akan ada penghuni yang istimewa pula, sebagaimana Jabal Uhud ini yang ada padanya para syuhada Uhud dan masjid yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sana. Maka marilah kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa silam dari orang-orang yang hebat. Merekalah para pahlawan kaum muslimin yang sesungguhnya dengan kerja keras merekalah Islam bisa tersebar seantero jagat hingga di negeri kita ini. Dan kita khususnya bisa menjadi Islam tanpa meminta kepada Allah. Kami dilahirkan oleh nenek moyang yang sudah memeluk Islam, dan Islam itu sendiri bisa mengubah budaya yang lebih baik di negeri tercinta ini. Semoga kita bisa haji atau umroh sehingga bisa berziarah ke tempat-tempat istimewa yang disunahkan oleh Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.